Dulu waktu itu aku adalah orang di kelas yang paling kecil, hitam, tengil gitu ya. Istilahnya kayak dulu nggak seperti Fitri yang sekarang. Mungkin Mbak Fitri bisa jelaskan tips and tricksnya untuk membangun sebuah personal branding yang belum mempunyai karya yang ditunjukkan gitu Mbak. Oke. Teman-teman, aku tips and tricknya sebenarnya. Halo Sobat Intermedia, selamat datang di episode perdana kita, Pocinki, ya podcast intermedia terkini, bareng aku Wisnu. Oke, jadi Pocinki ini tempat ngobrol santai tetapi penuh makna teman-teman. Ngebahas yang lagi rame, yang lagi hits, dan yang lagi trending tentunya. Dan pastinya ini sangat relate buat kita anak muda atau Gen Z gitu ya. Nah, khususnya buat kalian yang tinggal di Purwokerto dan sekitarnya itu. Nah, topik kita hari ini benar-benar sangat menarik teman-teman. Khususnya buat kalian yang suka scroll sosmed atau yang lagi nyari jati diri atau bahkan nih insecure melihat pencapaian orang. Kok orang-orang bisa hebat itu ya? Kok orang-orang bisa sampai mendapat penghargaan seperti itu ya? Dan sedangkan kita itu masih stuck di situ aja. Oke, tapi teman-teman jangan khawatir gitu ya. Karena pada hari ini kita akan membahas itu semuanya karena topik kita hari ini yaitu bagaimana cara kita membangun personal branding dari nol sampai sukses. Sampai sukses nggak tahu. Nah, kali ini aku nggak sendirian teman-teman. Aku udah bareng tamu yang super keren dan super inspiratif. Beliau ini sering mengisi kegiatan di acara-acara seminar atau webinar buat Gen Z gitu ya. Nah, dulunya juga beliau ini sempat bingung teman-teman harus mulai dari mana. Tapi beliau sekarang sudah mempunyai personal branding yang sangat kuat teman-teman. Nah, tanpa basa-basi langsung saja kita sambut beliau. Ada Mbak Fitri Nuraini. Halo Mbak Fitri. Halo Wisnu. Apa kabar Mbak Fitri? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Baik. Alhamdulillah baik juga. Kelihatan ceria banget hari ini Mbak. Ya, alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong tentang hari ini nih, BTW aku nih happy banget bertemu dengan Mbak Fitri Nuraini, sosok yang sangat menginspiratif tentunya bagi saya gitu Mbak. Dan tentunya bagi mahasiswa yang lain juga banyak yang menginspirasikan Mbak Fitri gitu ya. Amin ya Allah. Nah mungkin teman-teman di sini pengen dengerin nih cerita inspiratif dari Mbak Fitri Nuraini gitu ya. Nah terus juga ada pepatah bilang ini ya Mbak, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang sedang menonton belum paham betul siapa sih sebenarnya Mbak Fitri itu. Nah, sekarang boleh ceritain Mbak, siapa sih Mbak Fitri itu? Udah boleh diceritain ke teman-teman kita. Oke, sebelumnya halo teman-teman semua, kenalin aku Fitri Nuraini, biasa dipanggil Fitri. Saat ini aku adalah mahasiswa semester 8 di Amiko Purwokerto dan jurusannya di Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Public Relation. Dan untuk kesibukannya saat ini adalah bekerja sambil mengerjakan skripsi ya lebih tepat ya. Oke, itu aja kali ya untuk pengenalan awalnya. Siap. Nah, kebetulan Mbak Fitri ini kan semester 8, semester akhir gitu ya. Iya. Oke, terus sekarang berarti selain kesibukan skripsi ada kesibukan lain nggak Mbak? Oke, sebenarnya selain kesibukan skripsi, ya ini adalah kesibukan pada umumnya sebenarnya mahasiswa semester akhir Wisnu, yaitu nyambi kerja atau magang gitu. Dan kalau aku alhamdulillahnya sekarang udah nyambi bekerja ya di Kabupaten Cilacap, pokoknya di kota kelahiranku kerjanya. Dan juga sisi lainnya selain bekerja dan ngerjain skripsi, aku juga aktif di TikTok, tapi ikutan TikTok affiliate gitu loh. Iya sih, sebagai penambahan dana darurat gitu ya. Kalau misalkan kita kan makin gede kadang-kadang makin butuh. Dan itu sebenarnya passive income aja di situ. Dan selebihnya masih fokus di situ aja sih sebenarnya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang tema kita hari ini kan, bagaimana cara membangun personal branding, begitu ya Mbak? Nah, mungkin Mbak Fitri dulu nih yang sebelum sampai saat ini, Mbak Fitri dulu mungkin bingung ya bagaimana menemukan citra diri atau mungkin dengan branding tersebut itu mungkin Mbak Fitri masih bingung. Nah, mungkin dulu boleh Mbak ceritain bagaimana buat Mbak mengenal itu semua, mengenal jati diri Mbak gitu. Oke.
Teman-teman, sebenarnya aku juga masih belajar ya. Dan kalau misalnya ditanyain awal mula ketemu jati diri itu kapan, aku rasa pada saat aku masih SD. Iya, jadi waktu masih kecil itu ya, masih kecil itu kan memang dulu itu ada lomba pesta siaga pramuka gitu ya? Iya, pesta siaga itu dulu waktu itu aku adalah orang di kelas yang paling kecil, hitam, tengil gitu ya. Istilahnya kayak dulu nggak seperti Fitri yang sekarang. Mungkin teman-teman akan kaget ya kalau lihat aku waktu masih kecil karena aku memang pendek. Barisannya di belakang gitu ya? Iya, betul. Aku selalu menjadi orang yang di belakang kalau baris karena memang paling pendek. Jadi dulu dipilih sama guruku yang wali kelas waktu itu untuk menjadi salah satu peserta pesta siaga, dan aku rasa dari situ tuh aku mulai pede karena memang dibimbing untuk tahu kamu potensinya apa aja nih, kamu bisa ini gitu. Jadi itu termotivasi sampai akhirnya aku masuk SMP. Jadi suka ikut pramuka, PMR gitu. Kemudian dari SMP nih mulai merasa kenal sosmed gitu, sosial media. SMP itu? Iya. Waktu SD mah belum punya HP. Waktu SD mah masih pakai HP orang tua, HP yang keceliring gitu ya. Oh iya. yang kecil. Waktu SMP udah mulai kenal sosmed, foto-foto pakai apa sih dulu, kamera 360. B612 gitu ya. Itu. Nah, dari situ tuh udah mulai kenal sosmed. Akhirnya aku berusaha untuk mengabadikan momen karena aku tipe orang yang suka ngonten gitu ya, tapi bukan konten yang alay, tapi kayak untuk mengabadikan momen-momen penting aja. Nah, dari SMP kemudian berlanjut SMA sampai kuliah itu mulai istilahnya skill editingnya itu makin bertambah lah ya, untuk pada akhirnya sering mainan sosmed juga di situ, dan memang fokusnya adalah untuk mengupload kegiatan sehari-hari dan juga yang aku rasa itu penting dan bisa di-sharing ke orang-orang kita aja gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal personal branding, aku lihat kan Mbak Fitri ini pengikut di Instagramnya banyak banget gitu ya. Mungkin latar belakang apa yang menjadikan Mbak Fitri itu mulai membangun personal branding di sosial media gitu? Oke, sebenarnya gini teman-teman, aku itu udah mulai bangun personal branding, fokusnya itu waktu SMA. Karena waktu SMA itu aku rasa kita kan ini anak-anak Gen Z ya. Betul. Aku percaya pasti bisa udah tahu lah, anak-anak Gen Z itu adalah mereka yang memang lahir di pertengahan tahun 190 sampai 2010-an. Yang dimana memang dari kecil itu kita memang sudah sebagai digital natives, atau kita itu mengikuti perkembangan zaman, eksistensi teknologi dan juga media sosial. Dan aku udah mulai merasa bahwa pada saat SMA itu ada zaman COVID juga gitu kan. Makin banyak orang yang menggunakan sosial media sebagai ladang pekerjaan mereka. Iya nggak sih? Karena memang apalagi selain mengandalkan media sosial, karena pada saat itu kan ekonomi lagi ambruk, kita nggak bisa bertemu tatap muka dan lain sebagainya. Jadi aku merasa personal branding ini menjadi penting karena memang ini akan membangun relasi bukan hanya di komplekkan komunitas kita aja, tapi semua orang yang mengakses sosial media itu akan mengetahui apa saja yang kita potensi yang kita punya gitu. Seluruh penjuru bisa melihat potensi kita ya. Iya betul. Jadi aku belajar dan aku merasa bahwa zaman sekarang yang aku lihat membangun personal branding itu bukan hanya sebuah pilihan, tetapi menjadi suatu prasyarat untuk menunjukkan eksistensi, aktualisasi diri, kemudian juga untuk membangun mobilitas sosial dan juga profesional. Kalau aku di semester 3 kemarin, waktu masih zaman-zaman kuliah, aku pernah belajar dari dosen terkait tentang communication theory identity. Itu waktu itu disampaikan sama pendekatan ini tuh disampaikan sama Michael, yang dia itu bilang kalau misalnya gimana tuh? Sebuah identitas diri ini itu bukan hanya sesuatu yang dimiliki, tetapi juga sesuatu yang bisa dikomunikasikan. Iya. Jadi
kalau misalkan kita memang ya kita tahu nih potensi kita apa A, B, C gitu ya banyak. Tapi kalau hanya dimiliki oleh diri kita sendiri, tapi orang lain itu nggak tahu, gitu ya. itu akan menjadi sebuah kemubasiran gitu. Dalam artian ya mungkin akan ada orang 1-2 yang tahu ya yang memang dekat dengan kita. Tetapi ketika kita mengkomunikasikan melalui gaya bahasa kita, kemudian menggunakan bahasa yang autentik dan juga estetika visual, tahu estetika visual dari fisik kita yang mungkin kebanyakan orang-orang ganteng maupun cantik kan punya privilege lebih untuk viewers ya bukan viewers tapi pengikutnya banyak gitu kan. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi yang lebih baik lagi itu sebenarnya it's okay, nggak apa-apa banget kayak gitu. Jadi sebenarnya hal tersebut yang membuat aku merasa penting juga ya karena memang ketika kita mengkomunikasikan teman-teman mengkomunikasikan jati diri kita siapa, potensi yang kita punya apa, nilai yang kita punya dan motivasi hidup kita dan kita sampaikan kepada orang lain itu menurut aku akan menjadi suatu hal yang menarik orang untuk tertarik. Oh, kamu ini potensinya ini ya gitu. Jadi suatu saat nantinya personal branding kita akan kuat ketika kita memang sudah mengetahui jati diri kita siapa begitu. Wah, sangat menarik teman-teman. Nah, tentunya kita kan mesti sering dengar nih dari mungkin dari dosen atau dari internet gitu ya. Betul. Apa itu personal branding nih. Nah, mungkin kita pengen dengar nih menurut Mbak Fitri atau versi Mbak Fitri sendiri. Personal branding itu apa? Ini pengen dengar dari Mbak Fitri sendiri gitu. Kalau dari sudut pandang aku ya, personal branding ini adalah nilai kualitas, kredibilitas, dan kuantitas yang dimiliki oleh diri kita ataupun potensi yang kita miliki untuk bisa menggambarkan siapa diri kita di lingkungan publik gitu. Iya, walaupun mungkin biasanya menurut aku kalau banyak orang yang membangun personal branding yang tidak sehat dalam artian kalau misalkan tadi kita bahas soal teori communication theory identity itu yang harus kita pahami ketika membangun personal branding teman-teman itu adalah who they are bukan what they do. Dalam teori ini itu membahas bahwa ketika kita membangun komunikasi personal branding yang sehat itu ketika kita membangun who they are Wisnu. Jadi apa yang ada dalam diri kita. Nilai hidup, kualitas diri, kemudian juga motivasi hidup, moto hidup, atau sesuatu potensi yang kita punya. Kalau what they do itu adalah misalnya jabatan, pekerjaan yang kamu punya, yang itu tuh nggak selamanya. Tapi kalau kualitas hidup, potensi diri, kredibilitas diri itu kan akan melekat pada diri kita seutuhnya kan. Kadang-kadang yang aku pahami personal branding yang nggak sehat itu ketika kita terlalu membuat narasi yang istilahnya zaman sekarang flexing kayak beli ini nih, aku beli ini nih kayak gitu. Atau aku kerjanya di sini dengan gini-gini. Maksudnya itu kan adalah sesuatu yang bagus tapi kurang menyentuh sisi emosional ataupun kualitas yang dia punya. Jadi dia akan kelelahan karena ibaratnya kita harus terlihat sempurna ya di media sosial. Tapi beda kalau kita fokusnya di who they are. Siapa kamu sebenarnya gitu teman-teman. Kalau aku fokus di mana apa yang menjadi kesukaanku gitu. Kalau aku kan sukanya di komunikasi ya, karena mau jurusan komunikasi ya. Dan aku suka bahas soal teori-teori komunikasi yang memang berhubungan dengan realitas sosial gitu. Aku sering membahas perihal itu dan aku membangun personal branding itu tanpa tekanan apapun karena memang enjoy dengan hal tersebut. Dan itu yang merupakan jadi orang-orang tuh akan melihat kita itu dari kualitas diri yang kita punya, bukan dari siapa kamu kerjanya di sini keren banget dan sebagainya. Karena itu kan bersifat sementara. Tapi kalau kualitas yang kamu punya itu pasti akan menyentuh bagian emosional mereka. Kalau misalnya diteliti nih ya, Wisnu, pasti kamu akan melihat banyak sekali konten kreator yang istilahnya kalau di teori Aristoteles itu kan ada ethos, potos dan lain sebagainya. Kalau potos itu kan yang biasanya menyentuh di emosional gitu ya, kalau nggak salah, semoga nggak salah ya. Jadi
konten kreator yang memang membangun personal branding, yang membahas soal kesehatan mental, kemudian juga membahas soal sesuatu yang berkelanjutan kayak Vina yang suka bahas tips and trik kerjaan, tau nggak? HRD itu ya? Iya, tahu Oke, kan? Itu kan tahu. dia naik pesat, kemudian juga dia istilahnya bahkan mendapatkan pekerjaan juga karena personal brandingnya gitu kan. Itu akan jauh lebih berhasil karena mereka mempunyai atau memiliki istilahnya kayak citra yang kuat di situ. Jadi aku rasa memang ketika membangun personal branding itu adalah sesuatu yang memang kita miliki, tetapi kita komunikasikan kepada orang melalui bahasa tubuh ataupun bahasa komunikasi yang autentik sehingga menarik di mata orang lain. Gitu. Jadi kayak personal branding itu bisa disimpulkan bahwa bagaimana value yang kita miliki bisa kita komunikasikan ke orang lain gitu ya. Iya, betul. Sesuai gaya tubuh atau postur apa dari yang sesuai dengan diri kita masing-masing gitu ya, Mbak. Betul. Nah, tadi kan kita udah bahas panjang lebar nih tentang personal branding. Betul. Nah, menurut Mbak Fitri ini bagaimana kita memanfaatkan personal branding kita agar kita mendapatkan benefit, misal kita mahasiswa di bidang akademik gitu, atau di bidang pertemanan, atau bahkan sampai ke bidang pekerjaan. Nah, mungkin boleh diceritain dulu gitu. Aku rasa sebelum aku akan menceritakan itu, aku akan memberikan pengalamanku terlebih dahulu untuk meyakinkan teman-teman juga ya, karena kan biasanya orang akan semakin yakin ketika mendengarkan sesuatu dari seseorang yang memang sudah pengalaman di bidangnya. Jadi teman-teman, jujur aku ada di titik ini pun aku rasa karena personal branding yang aku bangun dari SMA sampai sekarang. Bahkan pekerjaan yang sekarang aku sedang lakukan itu juga aku rasa bukan karena aku bukan karena ijazah dan lain sebagainya, karena memang aku juga belum lulus ya. Tapi karena personal branding dan kuantitas yang aku miliki gitu istilahnya. Karena memang yang aku rasa ketika kita punya personal branding yang kuat, kemudian juga personal branding ini kan aku rasa harus juga diikuti dengan skill yang kamu punya. Jadi jangan hanya kamu istilahnya kamu memamerkan hidup kamu memamerkan diri kamu tuh keren tapi sebenarnya nggak keren gitu. Value-nya belum ada gitu. Menurutku jangan, tapi emang harus diikuti dengan skill yang kita punya. Jadi sepenting apakah? Penting banget teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman punya potensi, punya kredibilitas, kemudian juga punya berdaya di situ, tapi hanya di-keep untuk diri kamu sendiri dan orang lain nggak tahu, gimana orang lain mau menarik kamu untuk menjadi salah satu dari bagian mereka. Atau misalkan ini di bagian kerjaan ya istilahnya, karena memang orang-orang zaman sekarang, Wisnu, yang aku rasa dan aku juga melihat, meneliti, itu ternyata kalau misalnya kamu daftar di suatu perusahaan atau kerjaan itu udah mulai banyak yang tidak hanya mendengarkan ketika wawancara, tapi juga mengecek track recordnya, sosial medianya, apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki, potensi apa gitu. Karena kan memang kita hidup berdampingan dengan teknologi digital ya, ataupun dengan media sosial. Jadi pasti perusahaan, sebuah instansi dan lain sebagainya itu juga ingin karyawannya itu memiliki daya saing juga di bagian teknologinya gitu kan. Dan aku juga mau cerita satu pengalaman aku yang mungkin nanti teman-teman bisa ini ya, bisa sebagai acuan gitu. Waktu itu semester 6 kemarin kan aku sempat magang di Kementerian Keuangan. Nah itu kalau misalnya kata dosen-dosen itu untuk nembus di kementerian itu susah banget, apalagi kita dari kampus yang istilahnya mungkin swasta ya, karena kan saingannya pada saat itu banyak sekali kampus gitu. top gitu ya Mbak. Betul. Dan pada saat itu tuh memang seleksinya itu agak banyak, Wisnu, dari tes tertulis, kemudian wawancara dan lain sebagainya. Dan pada saat itu aku lolos untuk waktu itu sebagai brand manager dan public relation di Kementerian Keuangan. Waktu itu di bagian Direktorat SMI, Sistem Manajemen Investasi, selama 6 bulan magang di sana. Kemudian aku mendapatkan mentor. Di situ mentorku bilang kayak gini, Fitri, kamu dulu tuh sebenarnya saingannya sama kampus ini salah satu kampus top 3 di ya kan.
kita tuh dulu bingung mau milih kamu atau ini gitu. Tapi gara-gara media sosialmu bagus, kita jadi milih kamu gitu. Karena kan memang bagian brand manager itu kan kayak bagian marketing ya. Jadi memang lebih dibutuhkan di situ. Jadi itu salah satunya teman-teman. Dan juga pekerjaanku sekarang juga mungkin karena berhubungan dengan personal branding yang aku bangun. Jadi kalau misalnya ditanya apakah penting, sangat penting, dan bagiku ini adalah suatu hal yang harus teman-teman lakukan dari sekarang karena memang di di zaman digital saat ini. Gitu. Itu teman-teman. Jadi personal branding itu benar-benar dampak buat kita itu sangat banyak ya, Mbak Fitri. Nah, tapi ini mungkin banyak pertanyaan bagi mahasiswa tentunya yang ingin membangun sebuah personal branding, tetapi mahasiswa tersebut itu bingung mau menunjukkan apa, kita belum tahu jati diri kita atau bahkan kelebihan yang kita punya itu apa. Nah, mungkin Mbak Fitri bisa jelaskan tips and tricksnya untuk membangun sebuah personal branding yang belum mempunyai karya yang ditunjukkan gitu, Mbak. Teman-teman, aku tips and triknya sebenarnya kalau misalnya mau nunjukin personal branding bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya, aku punya potensi apa di sini. Bisanya apa gitu ya. Mungkin kita bisa lihat sosok konten kreator yang terkenal saat ini, Ray Sukaari, tahu kan? Siapa? Ray Sukaari, tahu nggak? Yang suka konten di TikTok itu. Dia kan juga mahasiswa Amikom Jogja ya, kalau nggak salah. Dia itu berawal dari sebenarnya konten itu membangun personal brandingnya melalui kehidupan sehari-harinya sebagai anak kos di Jogja. Gitu? Iya, awal-awalnya. Jadi sebenarnya dia membangun personal branding itu dengan kegiatan yang dia punya. Dia rajin membersihkan kos, kemudian abis itu juga sering ngevlog tiap hari, istilahnya kayak kegiatan yang dia lakuin aja gitu. Nah, dari situ nanti kamu akan menemukan potensi kamu sebenarnya, teman-teman. Karena memang aku pun di media sosial tuh nggak hanya berbicara soal pencapaian ataupun soal kegiatan berdampak yang aku lakukan, tetapi di kehidupan sehari-hari, kayak misalnya aku masak, aku kontenin, kayak misalnya, atau misalnya berkebun juga aku kontenin yang sebenarnya itu sebenarnya bukan untuk membangun personal branding pada awalnya, tetapi itu akan menjadi personal branding karena seseorang itu akan mempersepsikan, oh kamu pintar masak ya, oh kamu pintar berkebun ya. Jadi sebenarnya Wisnu, membangun personal branding di media sosial itu poinnya itu bukan menjadi terlihat keren sebenarnya, tetapi bagaimana kita membangun perspektif atau kepercayaan publik kepada kita. Kayak misalnya kamu mungkin suka masak gitu ya, terus habis itu kamu kelihatan keren dengan cara kamu upload makanan-makanan yang ibaratnya kamu upload makanannya udah jadi gitu ya. Orang mungkin akan melihat, ih keren sih, ini bisa masak, tapi hanya foto aja. Kalau misalkan kamu ngontennya dengan video, dengan tambahin edukasi di situ, kayak misalkan mau bikin masakan yang sehat gimana dan lain sebagainya, itu kan orang-orang akan mempercayai, oh ini bisa masak ini kayak gitu. Dan juga harus pakai narasi yang autentik. Aku rasa sekarang konten kreator tuh banyak banget, tapi cari celah untuk kamu menunjukkan kalau kamu itu kamu, atau ciri khas gitu ya, Mbak. Ciri khas atau keunikan kamu di situ. Jadi aku tarik kesimpulan bahwa sebenarnya untuk membangun personal branding, teman-teman gak harus langsung yang bas-bas gitu ya. Tapi kalau kata aku, mending dari hal kecil yang kalian lakuin, even kalian kehidupan sehari-hari main sama kucing atau apapun, tapi ketika itu sering dilakukan secara berkala dan konsisten, itu akan lama-lama membangun personal branding kamu dan kamu akan menemukan potensi kamu di situ. Jadi yang penting sebenarnya adalah mulai aja dulu. Mulai aja dulu teman-teman. Mulai dari hal kecil maupun besar, yang penting kita mulai aja dulu gitu ya, Mbak. Tapi ngomong-ngomong soal memulai membangun personal branding, tentu kan banyak kayak ada omongan sana sini gitu ya, Mbak. Wah, ini sok narsis kah atau sok apalah gitu, di media sosial kan banyak komentar miring gitu ya. Nah, mungkin gimana sih caranya menurut Mbak Fitri biar kita pede untuk memulai membangun personal branding dari nol, dari gempuran orang-orang yang sudah menemukan brandingnya gitu? Sebenarnya gini teman-teman, aku percaya yang namanya rezeki itu sudah diatur sama Allah gitu. Yang harus kita lakukan adalah kita mengusahakannya. Memang awal membangun personal branding itu, apalagi untuk kita yang mungkin awal-awal introvert, tiba-tiba langsung
jebret gitu ya, bangun personal branding pasti kayak bakal dibilang halah pencitraan gitu kan, halah itu mah kamu biar kelihatan keren doang, aslinya enggak gitu. Itu adalah sebuah kewajaran. Jadi sebenarnya Wisnu, sebelum kita melakukan personal branding, yang harus kita siapkan adalah mentality kita dulu. Biar nantinya nggak goyah pada saat menjalankan itu semua. Aku percaya pasti apapun hal baik maupun jelek yang kita lakukan akan ada orang yang ngomongin. Tapi kita mau milih yang mana, kita akan tetap lanjut atau kita akan berhenti di situ. Karena kalau misalnya kita berhenti, maka kita nggak akan dapat hikmah ataupun kebermanfaatannya di situ. Karena bagiku omongan orang itu hanya sementara. Jadi coba teman-teman kita bangun mentality kita dulu nih di overthinkingan kalian gitu ya. Karena jujur aku manusia, aku juga sering overthinking. Tapi aku sekarang udah jadi manusia yang istilahnya bodoh amat gitu ya. Kayak asal itu positif, itu berguna bagi aku dan gak merugikan orang lain, akan aku teruskan. Jadi coba untuk membangun mentality yang kuat dulu pada saat kita akan membangun personal branding. Kalau di tengah-tengah ada yang gak suka, itu berarti Allah sedang menguji. Kamu kuat gak ini? Ini baru cobaan awal loh. Nanti akan ada lagi gitu. Jadi sebenarnya memang personal branding itu kan memang agak perlu banyak proses ya. Jadi emang harus bangun mentality. Jangan dengerin omongan orang, walaupun memang harus didengerin kalau ada yang membangun. Kita harus mengevaluasi diri juga. Jangan terlalu ke atas gitu istilahnya ya. Tapi difilter. Yang bisa memfilter adalah diri kita sendiri. Karena Wisnu, kita hanya punya 2 tangan, ya kan? Kita nggak bisa nutup semua omongan orang dengan 2 tangan kita. Yang bisa kita lakukan adalah menutup telinga kita sendiri. Jadi pada akhirnya yang harus kita lakukan adalah kuatin mentality kita, kurangin overthinking. Ayo kita terus maju. Kalau kamu jadi orang, memang pasti tantangannya akan banyak, tapi itu adalah suatu ujian untuk membangun kamu menjadi orang yang lebih oke lagi. Jadi aku yakin pasti teman-teman sebenarnya bisa, cuma memang harus butuh proses. Jadi mentality itu benar-benar harus kita siapin ya Mbak. Karena itu menjadi pondasi awal kita untuk membangun sebuah personal branding gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang mentality, Mbak pernah nggak sih atau ngalamin yang namanya omongan yang gak enak dari orang lain? Apa itu mulai dari pertemanan atau bahkan keluarga gitu ya mungkin gitu. Ada nggak Mbak kira-kira? Karena memang manusia ya, jadi pasti pernah. Kayak mungkin yang paling ngena banget di hatiku, itu waktu aku masih SMA. Gimana tuh? Jadi waktu SMA itu aku kan anaknya pendek ya, sampai sekarang juga pendek sebenarnya. Tapi dulu tuh aku mencoba untuk meyakinkan diri ikut salah satu ajang duta di kota kelahiranku lah ya. Terus dibilang pokoknya kayak dipilih kasihkan karena ngerasa aku itu pendek lah, gak mungkin menang kayak gitu. Tapi aku mencoba untuk memberanikan diri karena memang sekarang kan yang diincar itu bukan hanya otak aja, tapi juga estetika visual alias ke good looking atau enggak gitu kan. Jadi memang pada saat itu aku mencoba untuk tidak terlalu menggubris gitu ya, karena aku yakin dengan adanya potensi yang ada dalam diri, kemudian juga sesuatu yang aku bawa ini nantinya akan bisa bermanfaat bagi orang lain, ataupun aku ngerasa pede aja dulu ya, ibaratnya kayak aku layak kok untuk ikut ajang ini gitu. Dan itu menjadi motivasi sebenarnya sampai hari ini, ketika omongan orang itu bahkan sampai hari ini kadang-kadang tuh masih terngiang-ngiang gitu. Tapi istilahnya sekarang itu justru menjadi penyemangat dan pemantik aku untuk lebih semangat lagi. Jadi memang sebenarnya Allah itu kadang-kadang ngasih kita cobaan di situ, itu sebenarnya ujian untuk membuat kita semakin kuat lagi. Dan pertanyaannya, kita mau lanjut atau berhenti gitu ya? Kalau berhenti kamu gak akan dapat apa-apa, orang yang gak suka kamu akan semakin senang. Tapi kalau kamu terus lanjut, kamu akan membuktikan kepada mereka kalau kamu bisa nih, dan kamu juga akan lebih bersinar gitu. Itu sebenarnya pilihan yang bisa kita ambil gitu. Jadi sebagaimanapun tantangan, bagaimana berat tantangan, yang penting kita berani siapkan mental dan melanjutkan apa yang sudah kita niatkan gitu ya Mbak. Jangan berhenti di tengah jalan karena nantinya kita gak dapat apa-apa gitu ya Mbak. Nah, ngomong sekarang kan banyak banget media sosial ya yang sedang viral, bahkan TikTok, entah itu kita mengikuti tren atau FOMO gitu ya Mbak. Nah, ngomong-ngomong tentang media sosial nih. Nah, sekarang kan banyak mahasiswa atau generasi muda itu mengikuti tren-tren TikTok atau bahkan sempat overthinking. Kita bisa flexing kayak orang lain apa enggak gitu. Nah, mungkin dari Mbak Fitri sendiri, apa bedanya ikut tren sama memanfaatkan tren kita buat personal branding kita?
ikutan tren sama memanfaatkan Iya, tren ya. betul. Kalau misalnya dari sudut pandang aku, kalau misalnya ikutan tren itu akan membuat kita menjadi seseorang yang memaksakan diri gitu. Oke. Kayak misalkan nih ikut tren flexing gitu ya. Betul. Misalkan ada orang yang flexing beli motor gitu istilahnya. Karena kita ngikutin tren, kita beli motor juga padahal kita Betul. nggak punya uang, tapi harus Memaksakan gitu ya, iya Mbak? harus sampai berhutang Oh, gitu iya. ya biar bikin tren tersebut kayak gitu ya. Kayak misalkan sekarang kan yang lagi yang lagi tren itu kan motor apa itu yang warna pink, apa tahu nggak sih? Vino bukan? Iya, Oke. kan sekarang trennya lagi motor itu Oke. ya. Mungkin kalau misalnya kamu ngikutin tren tanpa difilter, itu akan menjadikan kamu itu Tersiksa gitu misalnya, Mbak? karena Oke. harus ada tuntutan sosial di betul. situ. Tapi kalau kamu memanfaatkan tren yang ada, Oke. mungkin kamu bisa dengan cara kolaborasi Oke. dengan orang lain, atau misalkan kayak bikin istilahnya personal branding di mana kamu itu memiliki motor yang nggak sesuai dengan tren, Iya. tapi kamu bersyukur akan hal itu gitu. Oke. Kayak mungkin hari ini aku belum bisa beli motor kayak gini, tapi yang ada gini. Oke. Itu bagi aku itu bisa juga untuk menggali personal branding, karena sebenarnya tren ini aku rasa itu sebenarnya akan menjadi racun ketika dipaksakan, Oke. tapi menjadi ide brilian ketika kita memanfaatkannya dengan baik. Jadi segala tren itu harus disaring terlebih dahulu. Oke. Karena memang pada dasarnya menurut aku tren-tren yang ada sekarang itu kan kadang-kadang nggak semuanya positif ya. Betul, Jadi betul. kalau kita ngikutin semuanya tanpa difilter ya mau gimana gitu. Jadi Betul. sebenarnya kita manfaatin tren yang ada dengan sisi yang positif aja. Oke. Sesuaikan dengan kredibilitas kamu, terus nilai yang kamu punya, dan itu dihubungkan ke situ. Jangan sampai ngikutin plek ketiplek gitu sama yang pembuatan tren asli. Oke, tapi ngomong tentang maraknya atau hangatnya tren-tren di TikTok nih, nggak? Nah, terus kita gali lagi atau kita sambungin dengan personal branding. Sepenting apakah kita mempunyai autentikasi atau keunikan dengan kita memanfaatkan media sosial yang sedang tren atau sering anak muda kunjungi gitu, Mbak? Oke. Kalau misalnya dari sudut pandang aku, tren ini kan pasti banyak ya, ada tren musik dan lain sebagainya. Betul. Mungkin kalau misalnya nih ya, aku sebagai content creator kan biasanya memang sering membahas soal isu-isu terkini gitu. Oke. Mungkin nggak apa-apa nantinya ngikutin untuk pengeditan videonya menggunakan lagu-lagu yang sedang trending, ataupun betul. mungkin di bagian hooknya Iya. itu melibatkan tren yang sedang ada, atau Oke. membahas tren tersebut di kontenku. Itu akan menjadi sebuah sebuah ide yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita ngikutin gitu ya, kayak misalnya nih kamu dari awal tuh udah kelihatan sebagai personal branding, udah kelihatan orang yang yang serius. Oke. Terus habis itu yang kelihatan anak baik-baik gitu ya misalkan. Terus tiba-tiba kamu ikut tren yang velocity tapi yang iya. terlalu berlebihan itu, ngerti Oke. gak sih? Atau dengan Tahu. pakaian terbuka dan lain sebagainya. Itu Oke. kan akan membuat personal branding kamu jadi ambruk Oke, gitu kan betul, istilahnya. betul. Jadi sebenarnya menurut aku Wisnu, mengikuti tren itu bagus tapi harus difilter. Oke. Dan juga harus sesuai dengan personal branding yang udah kamu bawa gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita tarik dari teori yang aku tadi sempat bahas, Oke. sebenarnya untuk membangun sebuah personal branding itu tadi kan dari gaya bahasa, Oke, kemudian betul. juga dari autentik yang kita punya, dari narasi yang kita bawa, dan juga estetika visual kita gitu. Oke. Nah, sesuaikan tren itu dengan apa yang kita punya gitu. Oke. Jangan menyalahi pembangunan personal branding Oke. dengan sesuai pembuat tren tersebut tapi tidak sesuai dengan diri kita. Oke. Karena nantinya audiens tuh akan bingung kayak, loh kamu kemarin kayak gini, kok kamu tiba-tiba kayak gini? Beda lagi kan, gitu beda ya? lagi. Nggak konsisten gitu Nggak ya? konsisten, jadi mereka nggak akan percaya. Karena Betul. sebenarnya yang tadi sudah aku bahas, membangun personal branding itu bukan hanya terlihat keren, tetapi juga bagaimana kita membangun kepercayaan publik di situ. Oke. Kalau publik udah percaya kamu orang yang gini-gini, terusin gitu, konsisten di situ Siap. gitu. Oke. Mm-mm. Oke, dari tadi kan kita sudah membahas nih dari A sampai Z ya tentang bagaimana kita membangun personal branding, mulai dari pengalaman dan mungkin sisi beluk suka dan dukanya Mbak Fitri ya dalam Iya. membangun personal branding ya. Tentunya ini sangat berisi
daging semua teman-teman. Informasi yang dapat kita terima dari cerita Mbak Fitri ini sangat bermanfaat teman-teman. Nah, mungkin untuk memasuki sesi akhir nanti ada mini game ini Mbak Fitri. Oke, mini game ini nanti akan ada 5 pertanyaan dari saya. Nanti Mbak Fitri jawab dengan cepat gitu ya Mbak. Oke. Tenang, ini bukan rumus Pitagoras. Oke, yang pertama nih, platform favorit buat bangun personal branding apa nih Mbak Fitri? Instagram. Oke, yang kedua, satu kata yang menggambarkan diri Mbak Fitri sekarang. Profesional. Oke, yang ketiga, buku atau film yang paling ngubah cara pandang Mbak Fitri. The Alpha Girls. Oke, terus yang keempat nih, sosok yang paling menginspirasi Mbak Fitri biar sampai sekuat sekarang gitu. Najwa Shihab. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak Fitri. Oke, satu kalimat powerful buat anak muda yang lagi ngerasa kehilangan arah gitu. Oke, kata-katanya, kita gak perlu hebat dulu untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Oke, tepuk tangan dulu dong Mbak. Oke, luar biasa. Kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Fitri atas cerita yang sangat menginspiratif buat teman-teman semuanya di sana. Oke, nah mungkin teman-teman atau Mbak Fitri ini boleh kasih kalimat ucapan terakhir gitu buat teman-teman atau pesan terakhir buat teman-teman buat anak muda yang sedang mencari jati diri atau memulai personal branding dengan versi terbaik mereka gitu. Oke, teman-teman semuanya, karena memang mungkin nanti yang akan nonton podcast ini kebanyakan adalah mahasiswa. Betul. Dan kita sama-sama mahasiswa, dan sesuai dengan kalimat terakhir yang tadi aku ucapin, kita itu gak harus hebat dulu untuk memulai. Karena aku yakin semua orang hebat itu nggak langsung hebat, tapi mereka harus memulai sesuatu dari awal sampai pada akhirnya mereka diakui dan dianggap layak dan juga mempunyai kredibilitas. Yang harus kita lakukan adalah memulai dulu untuk menjadi hebat. Karena setiap langkah yang akan kita lakukan itu akan memberikan proses yang akan kita evaluasi dan pelajari untuk nantinya kita menjadi seorang yang berdaya, memiliki nilai dan juga bermanfaat di lingkungan sekitar. Jadi pada intinya kita mulai aja dulu untuk menjadi hebat, bukan harus hebat dulu untuk memulai. Wah, makasih banyak Mbak Fitri atas kesempatan yang diberikan dan cerita yang sangat menginspiratif bagi teman-teman semuanya. Dan buat para sobat Gen Z nih, semoga obrolan hari ini dapat menginspirasi dan membuat kamu yakin untuk membangun sebuah personal branding. Terima kasih buat hari ini, sampai jumpa di Pochinki selanjutnya. Bye-bye.